Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahid, sebelumnya Pak Ahid apa kabar Pak Ahid? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, lama nih Pak Ahid nggak berbincang-bincang. Ada yang lagi anget nih Pak Ahid, yang kita harus bahas. Jadi Pak, lagi rame nih Pak di medsos dan di kanal YouTube dari pihak pengacaranya Pak Yosep. Iya, mengenai beliau itu ini Pak mempunyai statement bahwa keputusan dari hakim, majelis hakim dan keputusan dari polisi khususnya Polda Jabar mengenai kliennya itu saudara Yosep itu tidak benar Pak. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai penasihat hukum dari saudara Ramdhani Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi ya, setelah cukup lama kita tidak berjumpa, dan alhamdulillah di malam hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman media begitu, untuk kebetulan saya kebagian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman terkait dengan statement dari kuasa hukum Yosep gitu dan Mimin, Abi dan Ariki tentang ketidakpuasan terhadap vonis yang memang sudah diputuskan terhadap Yosep gitu ya. Dapat kami sampaikan seperti ini, bahwa ketika pihak yang tidak puas terhadap putusan bisa mengajukan langkah-langkah hukum atau upaya-upaya hukum yang disediakan oleh pengadilan atau oleh undang-undang untuk memperjuangkan hak-haknya begitu. Jadi kalau misalnya Yosep dalam kasus pembunuhan Subang ibu dan anak ini tidak puas terhadap vonis dari hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, silahkan mengajukan kasasi, dan itu sekarang sudah ditempuh. Nah, sekarang tinggal pertanyaan bagaimana kemudian proses yang dilaksanakan terhadap perjuangan hak tersebut begitu. Nah, dan dari pihak Yosep sudah betul mengajukan kasasi dan mengajukan memori kasasi yang memang ketika kita bicara kasasi itu adalah bicara tentang judek juris begitu. Jadi artinya bagaimana penerapan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan Subang ini, apakah sudah sesuai atau tidak dengan prosedur gitu ya, menurut undang-undang, apakah sesuai atau tidak begitu. Nah, itu yang kemudian yang harus diuraikan oleh kuasa hukum Yosep dalam memori kasasinya begitu. Nah, kalau kami melihatnya sebagai kuasa hukum Ramdhani, sebetulnya proses penegakan hukum di kasus pembunuhan Subang ini sudah sesuai begitu. Artinya dalam persidangan sudah terbukti dengan jelas, dengan gamblang, bahwa persidangan itu adalah sifatnya terbuka untuk umum, bisa dihadiri oleh siapapun, bisa direkam oleh siapapun, bisa dikunjungi oleh siapapun, dan semua pihak diberikan hak untuk menyampaikan argumentasi yang secara hukum itu diatur gitu ya. Dan kemudian di proses tersebut juga
kami melihat juga kuasa hukum Yosef yang pertama, saudara rekan Rahman Hidayat juga sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu. Bagaimana beliau berjibaku untuk mengungkap atau mempertahankan atau membela klien ini supaya kliennya, saudara Yosef maksud kami, supaya tidak dihukum berat atau dibebaskan begitu. Tapi memang faktanya kan ternyata berbeda begitu, bahwa memang fakta yang terbukti di persidangan ternyata Yosef terbukti sebagai pelaku otak pembunuhan Subang, kasus pembunuhan ibu dan anak begitu, yakni anak kandungnya sendiri dan istri pertamanya begitu. Nah, kalau memang merasa tidak puas, ya jangan kemudian menyalahkan, tapi ambil langkah konkret, yakni sesuai dengan aturan yang berlaku, ambil kasasi, upaya hukum kasasi, dan pertegas atau kuatkan dalam memori kasasi sesuai dengan argumen-argumen yang menurut kuasa hukum Yosef itu sesuai dengan fakta begitu ya. Dan terkait dengan dalam proses di penyelidikan dan penyidikan, itu kan sebetulnya ketika orang tidak puas atau orang merasa haknya dilanggar dalam proses penyelidikan dan penyidikan ataupun penetapan tersangka, itu kan adalah upaya yang memang disediakan oleh undang-undang untuk membela haknya begitu ya, yakni apa langkahnya? Mengajukan pra peradilan. Dan ternyata rekan Rohman dalam hal ini adalah kuasa hukum Yosef tidak mengambil langkah pra peradilan terhadap Yosef, tapi pra peradilan untuk ketiga tersangka, yakni Mimin, Abi, dan Arigi. Jadi begitu. Jadi prosesnya sudah dijalani dengan baik, dan memang fakta yang terbukti persidangan adalah mereka Yosef ini sebagai otak pembunuhan tersebut gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, tadi sempat disinggung Pak mengenai keterangan Ramdhanu Pak, yang di situ keterangan Ramdhanu itu sebagai JC ya, dan kuasa hukum dari Yosef, Mimin, Abi, dan Arigi ini menyinggung status JC dari saudara Ramdhanu, bahwa menurut statement beliau status JC itu tidak tepat dan tidak relevan. Ya. Nah, inilah yang menjadi apa ya, sesat pemikiran, sesat pemahaman, terus saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena begini, semua orang yang terkait dengan kasus tindak pidana, asalkan dia bukan pelaku utama, itu berhak mengajukan JC, Justice Collaborator. Artinya orang yang bekerja sama untuk mengungkap atau untuk membongkar kasus kejahatan tersebut gitu. Jadi siapapun dia, termasuk dalam hal ini adalah saudara Ramdhanu klien kami, itu berhak mengajukan JC begitu. Itu sudah jelas. Jadi prosedurnya juga jelas. Jadi LPSK menerima Danu sebagai JC bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah sebenarnya buat kami. Karena itu melalui proses pengkajian yang luar biasa. Kita mengajukan permohonan, jadi dianalisa dulu, diperiksa dulu Danu beberapa kali, terus kemudian bukti-buktinya dan segala macamnya, termasuk pemeriksaan secara psikologis ya, selain secara yuridis ya, itu dilakukan secara detail, teliti, rapi, dan akurat menurut kami oleh LPSK begitu, sehingga kemudian Danu direkomendasikan atau diterima JC-nya sebagai orang yang memang membantu membongkar kasus pembunuhan Subang ini begitu. Jadi bukan hal sederhana JC atau bukan hal mudah memperjuangkan JC Danu ini. Artinya JC Danu ini sebetulnya sudah sesuai dengan prosedur begitu. Dan kemudian kenapa sampai kemudian Danu ini dinyatakan sebagai JC? Yaitu tadi, pertama memang Danu ini kooperatif ya. Danu ini kooperatif, mengakui kesalahannya. Dia membongkar secara tuntas sampai dengan akar-akarnya terhadap kasus pembunuhan ini yang memang sudah menjadi misteri selama 2 tahun lebih begitu ya. Ini kan bukan hal yang mudah, mengingat kondisi psikologis Danu yang memang beberapa kali, ya, puluhan kali itu diperiksa oleh pihak apa yang mengaku sebagai oknum kepolisian, dibawa ke luar, kemudian diintimidasi,
baik secara fisik maupun psikis gitu, dengan usia masih semuda begitu, dengan kondisi kejiwaan dan pergaulan seperti itu, kemudian dia berani ya menghilangkan atau melewati trauma yang sudah dia terima selama kurang lebih 2 tahun, kemudian dia berani membongkar kasus itu, kasus pembunuhan ini gitu. Dan itu ketika di proses penyelidikan dan penyidikan. Terus kemudian pada proses persidangan juga sudah jelas, teman-teman di media juga paham, persidangan tersebut terbuka untuk umum, dan di situ juga Danu terlihat sangat kooperatif sekali, sangat efektif sekali memberikan keterangan sesuai dengan fakta. Jadi dia menggambarkan, menguraikan, menerangkan fakta yang terjadi seperti apa pada saat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut gitu. Bagaimana dia di persidangan menerangkan secara detail ya. Terus kemudian pada saat rekonstruksi maupun pra rekonstruksi itu dijelaskan oleh Danu secara detail, gamblang, tuntas, dan paripurna begitu ya. Artinya sudah memang tidak ada keraguan, karena penjelasan tersebut juga disesuaikan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang memang ada pada saat setelah kejadian ya. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan oleh LPSK, oleh pihak kepolisian, oleh pihak jaksa, dan oleh pengadilan, akhirnya kemudian mengabulkan JC yang dimohonkan oleh klien kami tersebut gitu. Oke. Ada lagi nih Pak, pertanyaan yang saya sambil minum kopi boleh ya? Boleh, sangat boleh. Santai. Ini pertanyaan serius tapi santai, agak mencengangkan juga nih Pak, pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Pak, beliau menyinggung Pak, beliau ini PH dari Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi, menyinggung terkait 5 noda darah di baju Pak Yosef dan 3 DNA asing di kaos Ramdhanu. Beliau sempat menyinggung tadi terkait itu. Bagaimana menurut Bapak? Baik, saya katakan 5 bercak darah ya. Kenapa saya bilang bercak? Karena itu titik ya. Itu ada 5 bercak darah di kaos Yosef begitu. Itu memang menunjukkan bahwa percikan yang noda yang didapat itu adalah hasil dari percikan yang atas suatu peristiwa yang kemudian noda itu, darah itu kemudian menempel di baju gitu. Dan itu sudah identik sekali, sudah artinya sudah sesuai dengan setelah melalui uji lab ya, lab work, itu memang noda milik kedua korban almarhum ini gitu, almarhumah ini. Itu tidak diragukan, dan di persidangan pun hasil visum serta keterangan ahli juga menyampaikan demikian gitu. Nah, terkait dengan 3 DNA asing yang ada di baju Ramdhanu ya. Nah, ini memang menjadi pertanyaan kami juga, dan itu sudah kita sampaikan di pengadilan gitu ya, di kepolisian. Kita tanyakan juga kepada para ahli, kepada pada saksi, dan itu pertanyaan tersebut juga disampaikan oleh majelis hakim gitu ya. Memang pada saat itu memang tidak ada data pembandingnya ya. Jadi kalau data pembandingnya tidak ada, ya otomatis tidak bisa dilakukan uji lab pembandingnya begitu ya. Nah, harusnya ketika itu memang menjadi kerisauan daripada kuasa hukumnya Yosef gitu. Nah, silahkan saja melalui upaya hukum yang tersedia, silahkan mengambil upaya hukum apa begitu ya yang ingin disampaikan untuk memperjuangkan hak-hak kliennya begitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, PH Yosef juga menyinggung Pak terkait status dari kliennya Pak, yaitu Mimin, Arigi, dan Abi, yang sampai saat ini status tersebut sudah berusia 1 tahun dan belum juga ada proses lanjutan terkait status tersangka tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya. Baik, sekali lagi bahwa ketika ada warga negara yang merasa haknya, baik itu hak hukumnya maupun hak sosialnya dilanggar oleh
siapapun itu, baik aparat kepolisian maupun penegak hukum lain, silahkan mengambil upaya hukum yang disediakan gitu ya. Jadi maksud saya jangan juga kemudian ketika kita meragukan oleh institusi yang menangani permasalahan tersebut, kemudian kita memberikan berita hoax, isu begitu ya, yang terkait dengan proses tersebut. Artinya begini, yang mau saya sampaikan adalah kalau memang pihak kuasa hukum Yosep tidak puas dengan cara penanganan dari pihak kepolisian, dalam hal ini ada Polda Jabar, silahkan mengambil upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang begitu ya. Jadi kalau memang merasa bahwa si Yosep Mimin, Abi dan Ariki adalah bukan pelaku, ya silahkan dibuktikan sebaliknya, kan begitu. Karena proses ini kan sedang berjalan, proses ini sedang bergulir. Sekali lagi bahwa pengungkapan kasus ini kan tidak mudah begitu ya. Ini kasus yang sudah mandek selama 2 tahun dan ini sedang terus dikejar karena ada 2 tindak pidana yang melingkupinya, tindak pidana obstruction of justice dan tindak pidana korupsi dana bos begitu ya. Nah, ini tentunya ada kendala-kendala tersendiri yang kemudian menjadi pertimbangan yang maksud kami adalah pertimbangan yang logis, yang akhirnya membuat pihak penyidik ini kemudian makin mempercepat langkah untuk menyelesaikan kasus ini, dan itu on progress sebetulnya. Kami beberapa kali berkomunikasi dan kami juga sudah berkirim surat untuk bagaimana supaya proses ini dipercepat begitu, karena kami menginginkan bahwa kasus pembunuhan Subang ini selesai dengan tuntas. Artinya tuntas itu semua pihak yang memang terlibat dalam proses pembunuhan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan mendapatkan vonis atau mendapatkan imbalan atau mendapatkan hukuman yang setimpal begitu. Dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti apa begitu. Oke, baik. Terakhir nih Pak, boleh saya bertanya terakhir deh Pak? Ya, boleh. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir agak menarik nih Pak. Terkait penasihat hukum Yosep yang sebelumnya Pak, yaitu saudara Rohman ya. Iya. Nah, saudari Sylvia ini menyinggung terkait saudara Rohman yang tidak memberikan memori banding. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Menurut kami begini ya, ini kan sebetulnya masalah koordinasi ya. Kalau menurut saya, kalau ada miss ya komunikasikan langsung aja kepada pihaknya langsung, dalam artian begini, ketika ada komunikasi yang kurang tuntas antara mungkin rekan Sylvie dan rekan Rohman, silahkan berkomunikasi dengan baik gitu, tanpa saling menjatuhkan sesama profesi. Ditanya aja apakah dia mengajukan memori banding atau tidak. Dan menurut kami juga, info yang kami dapat juga rekan Rohman ini sudah mengajukan memori banding gitu, karena kan memang agak tidak masuk di akal kami ketika klien gitu ya diputus berat terus kemudian tidak mengajukan memori banding. Memori banding itu kan terkait dengan alasan hukum yang memang disampaikan, keberatan hukum yang disampaikan terhadap putusan tingkat pertama begitu. Nah, harusnya kan ketika dia mengajukan banding pasti juga harusnya disertai dengan memori banding. Nah, jika itu tidak dilakukan ya tentunya akan kurang tepat begitu. Nah, tapi menurut kami adalah bahwa intinya sebenarnya komunikasikan saja tanpa harus menjatuhkan marwah sama rekan seprofesi begitu. Oke, baik. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebelum ditutup, boleh saya menghimbau kepada para netizen? Boleh Bapak, silakan. Baik, saya Ahid Saroni dari kantor ATS Law Firm mengharap kepada semua pemirsa, semua netizen, semua masyarakat Indonesia untuk tetap terus mengawal kasus Subang ini, tetap kawal sampai tuntas. Jangan sampai kasus ini mandek di tengah jalan, jangan sampai kasus ini kemudian menjadi abu-abu. Mari kita tuntaskan
baik itu kasus pembunuhan Subang sendiri maupun kasus OOJ serta korupsi dana bos. Mari kita kawal terus, begitu. Kita tidak punya tendensi apapun. Yang kita perjuangkan adalah bagaimana keadilan terhadap kedua korban ini didapat. Begitu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahid. Sukses dan sehat selalu Bapak Ahid, Syaroni. Amin.